yang itu nggak bisa, beribadah, yang benar-benar melakukan peribadatan, khususnya umat Hindu, langsung ke Utama Mandala. Jadi karena umat Kristiani, mereka kan ada mungkin jadwal-jadwal untuk ibadah itu, mungkin pas hari ini kita kunjungi tidak ada jadwalnya, jadi saat ini masih lebih ya, santai. ya lebih santai, lebih sepi, tapi ada tetap penjaga Penjaganya. yang peribadatan. Mereka menggunakan gedungnya untuk acara resepsi pernikahan. Oh, sama kayak umat Islam juga. Ya, bisa bisa. dipergunakan buat resepsi. Dan kebetulan saat ini sedang progres pembangunan. Oh, ada renovasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Boyong Channel. Kali ini gue berada di Puja Mandala, Nusa Dua Bali. Dan kesempatan kali ini ada sesuatu hal yang menarik, bahwasanya di Puja Mandala ini terdapat 5 tempat ibadah dari beberapa kepercayaan agama yang ada di Indonesia guys. Jadi kita akan mereview dan seperti apa sejarahnya dan sejak kapan dibangun. Dan kita nggak sendiri, gue bareng sama guide dari Pulau Bali. Baik teman-teman, jadi kali ini kita berada di salah satu kawasan di Nusa Dua, namanya adalah Puja Mandala. Jadi satu kawasan ini terdiri dari 5 tempat ibadah bagi 5 agama yang ada di Nusantara. Jadi dimulai dari Pura Jagatnata, ini adalah tempat ibadah untuk umat Hindu. Kemudian di sebelahnya itu adalah tempat ibadah umat Kristiani ya. Ya, kemudian di sebelahnya ada wihara, kemudian gereja Katolik, dan yang paling ujung, paling selatan itu adalah Masjid Raya Ibnu Battuta. Dan juga lokasinya di Nusa Dua. Oke, jadi dibangun sejak kapan, Bo? Pertama itu awalnya yang dibangun adalah masjid ya, jadi tempat ibadah masjid dulu karena awal-awal di Nusa Dua ini kan jarang ada tempat ibadah umat Muslim. Nah, jadi dibangunnya itu masjid terlebih dahulu, baru menyusul kemudian tempat ibadah agama lain yang ada di Nusantara ini. Gitu. Ya. Untuk ukuran-ukuran sendiri apakah berbeda-beda besarnya perseginya? Kalau untuk ukuran luasan wilayahnya ini karena ini mungkin sebuah kesetaraan, jadi seluas wilayah dan luasannya itu cenderung sama ya. Oke, jadi tidak ada yang beda sendiri. Tidak ada yang membedakan. Dan ini bukan simbolis ya, jadi ini memang benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai tempat ibadah yang menunjukkan bahwa toleransi umat beragama di Bali itu sangat tinggi dan rukun. Jadi ini aktif ya, Mbok? Aktif, ya. Oke, aktif. Dan kalau misalnya saya sebagai seorang muslim, saya mau masuk ke bagian salah satu tempat ibadah, itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Ataupun sebaliknya? Ya, diperbolehkan dengan catatan mungkin ada beberapa tempat ibadah yang ada aturan gitu ya. Contohnya di umat Hindu ada bagian-bagian atau orang-orang yang diperbolehkan masuk dan tidak boleh. Contohnya jika ada wisatawan yang lagi halangan, contohnya lagi period menstruasi, tidak diperbolehkan masuk ke tempat suci, baik itu mungkin tempat suci yang lain juga seperti itu. Kalau hanya sekedar masuk dan dalam kondisi bersih, pikirannya baik, positif, diperbolehkan untuk foto-foto hanya bagian luar. Di Nista Mandala namanya. Jadi bagian luar. Kalau bagian utama di puranya itu semuanya tidak diperbolehkan, khusus bagi umat Hindu yang melakukan peribadatan. Kalau di tempat ibadah yang lain juga mungkin sama seperti itu ya, foto-foto dalam keadaan bersih dan niatan yang baik pasti diizinkan. Boleh ya. Dan ini selalu dibuka ya? Selalu dibuka setiap hari. Nggak ditutup itu semua? Tidak ditutup. Boleh nggak sambil masuk ke salah satu tempat boleh, ibadah? Boleh, ya. Ini kita mau masuk ke puranya dulu ya berarti? Iya. Ini nama puranya apa, Bu? Ini namanya Pura Jagatnata. Pura Jagatnata. Artinya sendiri? Pura umum ya, Jagatnata. Jadi bisa yang melakukan ibadah itu semua umat Hindu itu, baik dari dalam Pulau Bali, luar Pulau Bali, apalagi kawasan Nusa Dua.
tempat ibadahnya di sebelah mana? Tempat ibadah Sembahyang. paling Naik atas. di dalam ya, Oh, di di dalam. Utama Mandala. Kalau ini namanya Madya Mandala ya, atau bagian tengah, dan ini masih bisa untuk dikunjungi wisatawan dalam kondisi bersih, tidak menstruasi. Gitu. Tapi kalau untuk yang ke Ya, ibadahnya ke kalau dalam yang itu nggak bisa, ya? beribadah, yang benar-benar melakukan peribadatan, khususnya umat Hindu, langsung ke Utama Mandala, tempat ibadah. Terima kasih. Kita langsung ke bagian yang lain. Iya, oke. Karena di sini bukan hanya pura guys ya, ternyata ada tempat peribadatan untuk agama yang lain-lainnya. Iya, benar-benar. Ini sekarang kita ke Di sebelah ini adalah tempat ibadah umat Kristiani, Protestan ya. Protestan dulu. Ya. oh, ini Gereja Kristen Bukit Doa. gitu. Ya. Nah, ini Jadi dia. wisatawan yang datang ke sini mereka juga bisa Ya, selain beribadah. mendapatkan wisatanya, ibadah juga dapat. Iya, gitu. benar-benar. Jadi Ini selain bisa masuk juga. bisa. Kita paling di sini doang. Kalau Iya. seperti ini. Nama gerejanya Gereja Bukit Doa. gitu. Kristen Protestan Bukit Doa. Dan- Jadi karena umat Kristiani mereka kan ada mungkin jadwal-jadwal untuk ibadah itu mungkin pas hari ini kita kunjungi tidak ada jadwalnya, jadi saat ini masih lebih ya, santai. ya lebih sepi santai, lebih sepi, tapi ada tetap penjaga penjaganya. yang Oke, so kita ke standby di sini ya. tempat yang lain guys. Iya. Selainnya selanjutnya ini adalah Sebelah ini Tempat adalah ibadah tempat untuk- ibadah umat Buddha. umat Buddha. Ini Wihara Buddha Guna. Ya. Ini untuk agama umat Buddha, ya. Ini satu-satunya ya tempat ibadah yang sama-sama berdempetan di Iya, Bali. di Bali. Selain Ya. itu nggak ada lagi teman sini. Nggak ada, ya. Oke, tapi ini nggak bisa masuk ya? Sepertinya, Bagi yang ibadah aja. iya. Kali ini sebenarnya bisa, cuman kali ini mungkin bisa di sini bisa sih sebenarnya. Oh boleh. Ya. Oke guys. Tapi kita di luar aja ya. Ini aja, guys. Ya seperti ini. Biasanya itu kan ada Ibadahnya. juga ibadahnya bisa setiap hari gitu. Ada juga jadwal ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Oke, tapi saat ini sedang tidak Iya. ada aktivitas ibadah ya? Iya, tapi tetap ada penjaganya. Siap. Iya. Kita tetap dijaga ya. Iya. Dan kesini adalah Di sebelah Kristen Kristen apa nih? Katolik. Katolik ya. Iya, biasanya di samping untuk tempat peribadatan, mereka menggunakan gedungnya untuk acara resepsi Oh, pernikahan. sama kayak umat Islam juga. Iya, bisa dipergunakan buat resepsi. Dan kebetulan saat ini sedang progres pembangunan. pembangunan. Oh, ada renovasi. Iya. Oh, ada renovasi. Kebetulan juga sekarang ada kunjungan mungkin dari sekolah Kristen. Mhm. Nah, seperti itu. Iya, iya. Sedang ada kunjungan nih guys Iya. di bagian dari Bagian gerejanya ya. Ya, Gereja untuk umat Katolik. Katolik. Iya, Dan tentu di sana ada masjid masjid. yang paling pertama ya ini ya Iya, dibangun ya. iya, iya. Gitu guys. Ini masjidnya, nama masjidnya apa, Bu? Masjid Ibnu Batutah. Ibnu Battuta. Nanti kita masuk dan kita melakukan ibadah sholat di sini. Iya, benar. Oke, siap, Bu. Makasih banyak Sama-sama. informasinya. Sehat selalu buat Salam Mbok. Rahayu. Nah, Pak, Instagramnya boleh? Instagram saya Dwi Ardani. Oke, jadi kalau misalnya pengen mengetahui tentang Bali ya, Ya, boleh. bisa langsung informasikan. Ini sebagai guide ya, Mbak? Ya, saya kebetulan sebagai tour guide di Bali, khusus divisi domestik. Oke, siap. Jadi wisatawan Nusantara berbahasa Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat Sama-sama. Pria ada di sebelah kanan samping masjid, sedangkan tempat wudhu wanita ada di sebelah kiri samping masjid. Oke, sini adalah Masjid Agung Ibnu Battuta. Ini adalah merupakan bentuk toleransi keagamaan yang ada di Pulau Bali. Masya Allah, sangat toleransi sekali ya. Jadi di sini ada masjid, ada gereja, ada pura, dan ya tempat ibadah yang ada di Indonesia guys, beberapa agama Indonesia. Kalau kita nanti lihat ke dalam seperti apa bangunan masjidnya dan kita akan melakukan ibadah sholat. Masjid Agung Ibnu Battuta, Nusa Dua Bali.
Oke. Ini lagi banyak banget kunjungan dan banyak wisatawan yang sholat di Masjid Agung ini, guys. Oke, kita akan sholat. Gimana menurut Bos Santi mengenai tempat ibadah yang berdampingan seperti ini yang ada di Puja Mandala? Ya, jadi kalau menurut saya, pendapat pribadi saya ya, jadi ini merupakan sebuah tempat yang luar biasa, di mana tempat ini merupakan bukti nyata daripada rasa toleransi beragama yang tinggi sekali di Bali. Meskipun di Bali itu mayoritas beragama Hindu, tapi untuk saudara-saudara yang lain yang mungkin Islam, terus juga Kristen, ya, terus juga Buddha. Jadi mereka dipersilahkan ya dengan baik oleh masyarakat di sini untuk membangun tempat ibadah masing-masing ya sesuai dengan keyakinannya. Dan makanya terbukti dengan dibangunnya Puja Mandala ini. Seperti yang Anda bisa lihat, kalau di Puja Mandala ini kan ada pura, ada gereja, ada masjid. Jadi ini benar-benar sebuah hal yang luar biasa yang jarang bisa ditemui di tempat lain ya. Jadi dengan adanya toleransi beragama, semoga di Bali semakin damai ke depannya dan juga pemersatu kita semua dengan rasa persaudaraan, kedamaian dan keindahan bersama ya. Oke. Ya, sungguh luar biasa, yang mana masyarakat Bali adalah mayoritas umat Hindu, namun toleransinya sangat luar biasa. Bisa teman-teman lihat ya, dengan adanya bangunan yang saling samping-sampingan, saling bersama ya, menandakan bahwa ya kita harus rukun ya, harus damai dan saling menghormati sesama umat beragama yang ada di Indonesia. Sungguh luar biasa. Thank you banget buat kalian yang udah menonton video dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channelnya, cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, itu akhir gua Bang Boy pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.